ing kesempatan injang punika kula panjenengan saged makempal silaturahim tolabul ilmi mugi-mugi lumayan injang punika pikantuk ridho lan pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam berkatakan wujud dunatan uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kula panjenengan saestu bijak wonten pikantuk salamipun. Bapak dan Ibu sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Kalau tok sing semeringah ibu-ibu, bapak-bapak ketoke kok pucet ngoten nggih. Nggih nek bar bodo iki sing semeringah ibu-ibu, betul sing nggawa pitrae anake. Nggih. Dan bapak-bapak ketoke dompete wis entek. Mula wajahe pucet nggih. Nggih, monggo ndak apa-apa. Ini bulan Syawal, bulan Bani. Mugi tambah segep dan kula lan panjenengan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal biasane tiang-tiang Indonesia itu sami ngawontenaken apa halal bihalal. Ini tradisi bangsa. Tradisi, tapi tradisi nek manfaate wonten arti agama insyaallah itu tidak ada salahnya. Wong nek halal bihalal itu paling boten kan isine 3S to Bapak Ibu. Nggih, halal bihalal niku biasane isine 3S. S pertama apa? Saling maaf niku enten ajarane boten? Enten nggih. Jenengan kadang-kadang suami istri do minta maaf boten niki. Biasanya nek omah sing dosa nang kira-kira ibu-ibu apa bapak-bapak? Biasanya sing dalam sing galak itu bapak apa ibu? Oh, ibune. Nggih. Nah ini. Monggo dadi sing kira-kira duwe salah tindak ganti-ganti di maafkan, minta maaf. Fal yang itu nggih. Jadi man kana indahu madzaliman li akhihi min aidhi aw min syai' falyatahallalhu. Jadi nek sumangsa duweni tumindak dolim marang sedulure, marang kancane tanggane dan gadi-gadi jaluk mergo napa? Mungkin nek duwe salah dan padha-padha saling ngapura-ngapuronan. Niku nek cara istilah Jawa jenenge napa? Leburan. Nek bulan Syawal itu jenengan kan dikenal 5L. L pertama napa? Lebaran. Enten wonten lebaran ning bulan Suro. Betul ta? Mula lebaran itu mesti bulan Syawal. Setelah lebaran itu nanti jadi apa? Leburan. Saling maafkan. Nah, wis leburan jadi laburan. Nah, jadi dosanya di antara kita sesama manusia sudah terampuni. Nah, jadi laburan. Dosa ning Gusti Allah insyaallah diampuni. Dosa kita sesama teman, saudara, keluarga, ya. Jadi hablum minan nas sudah terhapus. Nah, nek pun laburan kan putih apa? Nek riyen lho nggih, nek joki kulasan pagur-pagur do di labur. Putih artinya apa? Kembali bersih kan gitu. Nek wis laburan terus napa? Luberan. Nah, luberan itu napa? Atine wis terbuka, luber jadi baik. Sing cetil jadi lomo. Sing mau sombong wis ora sombong dan seterusnya. Karena apa? Sudah saling maafkan. Nah, yang terakhir ini apa? Liburan. Nah, sing duwe fitrah mau ya liburan. Mula mampir sane ngeten iki, wah tempat-tempat wisata ramai banget nggih. Bis-bis itu pola-pola itu dalan ramai banget ngeten. Nah, ini makanya monggo karena ini penting bagi kita. Ya, istilah yang kedua apa tadi? Kalau yang pertama tadi nopo? Saling memaafkan. S yang pertama. Yang kedua niku nopo? Silaturahmi. Kalau silaturahmi
sing yo sok menteni bodoh. Menteni bodoh yo nek boleh. Nah, ini makanya boleh, tapi ya itu sudah jadi tradisi kebiasaan. Oke. Monggo kita lajengaken semangat kula lan panjenengan ngaji, insyaallah bisa nambah ilmu, nggih, nambah ibadah, nambah amal. Baik, kita kembali ke materi tentang fikih. Ini ada pertanyaan tentang soft, Bapak dan Ibu. Jadi kemarin ada yang WA, kemudian ditanyakan tentang soft bagi wanita, soft bagi wanita. Nah, pertanyaannya kan, derek itu pertanyaan Pak Ustadz, apakah gerakan sholat laki-laki dan perempuan itu beda? Kemudian terutama saat rukuk dan sujud. Satu, tolong jelaskan cara menata sholat wanita, apa juga seperti sholat laki-laki. Kalau masalah gerakan sholat itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kan enten sing duwe pendapat nek wedok tangane ngeten iki lho. Nggih napa? Nah, sebenarnya sama laki-laki perempuan. Mboten enten bedane. Prinsipnya di situ. Nah, kemudian yang kaitannya dengan soft, menata soft wanita dan laki-laki, ayo dikaji bareng-bareng ya. Jadi intinya mulai tata cara mengatur soft, meluruskan dan merapatkan soft, ini saya pikir semua pun besok ya. Jadi di dalam kita menata soft itu yang pertama, jamaah berdiri sejajar, tumit lurus dalam satu garis. Nah ini so, cuma kadang begini nih, kadang wong ini kalau ngerti ketika dijak mepet tumite ini sok-sok kene sing risi barang. Ngerti dipepeti kono malah mepet genti, dipepeti dihindari, mepeti dihindari. Jadi maksudnya kan kita ini untuk merapatkan apa? Merapatkan soft. Nah, tidak ada celah antara jamaah kecuali darurat. Nah, makanya jangan sampai kok mriki enten soft terus mriki rapat nek kene senggang. Nah, itu mestinya yang posisi pinggir tadi merapat. Enten boten kejadian ngeten iki Bapak dan Ibu. Misalnya jenengan dalam satu soft, terus di soft itu ada yang batal. Ya, ada yang batal. Otomatis piantun punika kan medal saking soft. Lah, caranya pripun? Yo itu yang di sampingnya, nek posisi ini misalkan dari tengah kemudian ke kanan, lah sing sebelah kanan ke enten sing batal, maka sing posisi sebelah kanannya ini merapat ke kiri. Nah terus mepet nempel, nah maka sing guri lagi maju. Ojo pas enak sing batal, lowong malah ditoni, wae. Nah ini jadi tata caranya begini. Kemudian ya ini bahu bersentuhan itu kalau memang ada bahu bersentuhan ya memang itu salah satunya, ya salah satunya untuk merapatkan. Nah sekarang posisi Pak, posisi imam dengan makmum itu mestinya posisinya di tengah dalam kondisi normal lagi. Kan di masjid ini mulai pengimaman itu mesti diambil posisinya tengah. Nah kalau masjid itu mesti posisinya apa? Itu di tengah. Nah, maka dari itu imam berdiri di depan jamaah di tengah-tengah shaf. Nah, kalau nanti mau menambah, ya misalkan kebetulan pas takbir, imamnya bapak mungkin telu, berarti ambil posisi center di tengah-tengah, tambah kiri, tambah kanan kan gitu, tambah kanan, tambah kiri kan. Oh biasanya Pak, bapak dan ibu ini, nek enten tiang jamaah sing kebak niku sing akeh niku
cedhak lawan. Mestinya benar ngoten. Kalau kita ini mau makmum, kalau sudah musuhnya tengah niku pun enten sing ngiseni, nah nanti kalau datang cari mulai dari kanan dulu. Kok kira-kira wis cukup, misalnya detik kirinya begitu, kanan kiri ngoten. Ora kok Allahu Akbar wis mesti ning tengah lawange kiwa. Dadi sing ditambah kiwa kabeh sing tengen kosong. Nah ini kalau jamaah di masjid mestinya enggak gitu. Nek sakniki jenengan pun pirsa, ya tapi ya enek sing kanjeng ngeten. Ora gelem ning kiwa, mergo napa jutakane ning kiwa, Pak. Lah wong salat kok jutaan iki piye? Kon kanan apa kon niku ora gelem. Apa jutaan ku ning ngono. Lah justru wayahe salat jamaah kuwi nek kira-kira jutaan malah iso dadi makmum. Nah ini jadi kadang-kadang begitu. Wong kon salat jejer kok, mergo apa jutaan kuwi ya enek. Ning kene nek ora ngono kuwi. Enten. Ketoke ora enek bedane. Nah ini jadi salat ora gelem tau gelem jejer. Kalau sijine ning kono mesti dhewe pindah rono. Boleh gitu nggih. Ya artinya nek iso ki wis salah kaya ngono tidak dirampuni. Nah, soft pertama diisi terlebih dahulu. Nggih. Soft diisi di tengah, ke kanan, ke kiri secara berimbang. Nah, tidak boleh ada celah yang tidak diisi kecuali sudah penuh. Ada wis penuh rasa ngeyel. Nggih, wis kebak, rusak. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak, Bapak dan Ibu? Yo nek anak-anak ini diusahakan di soft, tidak di soft pertama. Anak laki-laki berada di belakang laki-laki dewasa. Lah aku gowo anak Pak. Yo sing penting di belakang imam itu ada orang-orang yang memungkinkan seandainya imam itu udzur, itu ada yang mengganti. Nah gitu gitu. Anda sing ngendika anak-anak misalnya nang buri, ya semoga itu sing penting tidak mengganggu saat sholat. Wanita di soft yang paling belakang tidak bercampur dengan laki-laki. Ini yang masuk pertanyaannya Bapak tadi kan gini. Ada sebuah hadis, ini ngendika ngeten. Kan Abi Mas'udin Al-Ansari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah wa yaqul astawu wa la tahtalifu fathtalifa qulubukum liyalini minkum ulul akhlaqi wal nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhi yalunahum. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata Rasulullah SAW bersabda, mengusap pundak kami dalam sholat dan bersabda, luruskan shaf kalian dan jangan berselisih, maksudnya bercelah, karena akan membuat hati kalian berselisih. Ini jadi ternyata itu hubungannya tadi. Jadi rapatnya itu bisa membuat kehangatan. Dalam artian apa? Orang berselisih, orang padudon, karena merasa satu keluarga besar, orang-orang yang sholat. Hendaklah yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang berakal dan dewasa. Kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Jadi dua urutan ini. Larangan membiarkan celah dalam soft. Ini giheter hadisi. Kalau nanti ini mohon ini bisa nanti dipraktekkan ya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, luruskan soft kalian, sejajarkan antara bahu-bahu kalian, tutuplah celahnya jangan sampai kosong, dan bersikaplah lembut terhadap tangan saudaramu, jangan biarkan celah untuk setan. Barang siapa yang menyambung soft, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus soft, maka Allah akan memutuskannya. Nah ini. Kemudian hadis yang berikutnya kan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika, law ya'lamun nasu ma fin nidai was-safil awwal, summa lam yajidu illa
Sebaik-baik wanita itu softnya kan di belakang, sebaik-baik laki-laki softnya di depan. Niku mboten berarti misalkan yang penting antara laki-laki dan perempuan sudah ada sekatnya. Nah, tadi kan sekat nih. Nah, bagaimana nanti urutannya di wanita? Ya setelah sekat ini itu soft pertama, kedua, ketiga. Ini banyak yang memberi pendapat seperti itu. Orang tahu setelah dikasih sekat begitu, sing soft pertama ibu sok beri diri. Neng arep lawan. Nek sing ngoten lho, kok nek beri to? Lah iki soft pertama ngono kuwi. Lah nek ngono nek jowo kene wae. Nah, padahal itu tetap pandangan yang dimaksud dengan wanita soft pertama belakang itu setelah ada sekat. Nah, sekat atau itu misalkan. Nah, setelah itu ya wanita nanti ya urutannya dari pertama itu ke belakang, ke belakang, ke belakang. Lah nek saiki nyuwun sewu nek kok mburi dhewe, gek dalane mburi wis arep maju piye? Nah, itu makanya yang perlu dipahami. Kalau laki-laki tetap dari depan ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah, makanya jaraknya, lah ini sekat. Ada yang memberi pendapat sekat itu nek jarak ibu-ibu kali laki-laki jauh, itu sebenarnya tidak pakai sekat juga ada. Contohnya apa? Jangan sholat di lapangan ini. Sholat di lapangan jaraknya laki-laki perempuan kan pun rada adoh. Rasa gowo sekat, gowo selambu tengah lapangan kan boten to jenengan. Lah nek jenengan paring kan dawa banget. Nah, ini sebenarnya sekat itu supaya apa? Laki-laki perempuan tidak campur. Nah, nek teng masjid sampeyan iki ya betul dikasih sekat begitu. Nah, nanti wanita tetap dari baris yang pertama setelah sekat itu. Nah, pertanyaannya lagi, ini kalau berkembang nih. Rumiyin kok gawe masjid niku nganggo pamastret. Ngertos pamastret. Dadi masjid terus mengke sampinge kiwa napa tengene iku digawe nek. Biasanya perempuan tidak di belakang ning di samping. Lah ini ada yang memberi keterangan boleh asal itu tidak ada membuat kesempatan yang tidak baik dengan jamaah apa laki-laki. Misalkan dulu ini masjid terus dibagi dua, yang kecil di samping. Biasanya ibu-ibu atau jamaah perempuan posisinya di samping. Itu dulu begitu. Itu dulu begitu. Apakah itu boleh? Selama tidak bercampur dengan laki-laki, itu tetap dibolehkan. Tapi nek pun ngerti saat ini gawe masjid model saat ini ya wanita yang baik yang pertama tetap di belakang. Tetap di belakang. Mula enggak ada model pamastret kaya masjid biyen. Nek masjid biyen pamastret enek mergo dige turu nggih napa-napa to niku. Nah, masjid utamane biasa atau yang lain. Mergo biyen kok turu ning masjid iki akeh. Cah saiki apa enek cah cilik-cilik sing turu ning masjid. Mboten enten to. Arang-arang ngoten niku. Lah wong napa sing ngurusi masjid mawon wis enek omahe khusus to. Nah ini. Ini yang kaitannya dengan soft wanita, jadi itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian soft perempuan selalu di belakang soft laki-laki meskipun jumlah perempuan sedikit, tetap di belakang. Misalkan itu sudah ada sekatnya, jamaah di sana, laki-laki di sana, ya tetap perempuannya di belakang. Orang nyusul ning sampingnya ya bu, ngapa nyusul ning kene? Lah isih kosong orang ngomong, tetap di belakang. Tidak perlu tabir atau pembatas fisik jika tempatnya cukup luas dan tertib. Jika kados wae misalkan dengan sholat jamaah tapi di lapangan atau masjidnya luas gitu nggih, pun enten iki perempuan umpamanya. Ya, tidak apa-apa. Karena itu tidak masih memberikan kesempatan tidak bercampurnya laki-laki dan perempuan. Jika tempatnya sempit, ya seperti ini kan mungkin perlu juga sekat. Kemudian jika imam perempuan khusus jamaah wanita, semua makmum perempuan sejajar di sebelah imam perempuan. Nah kalau perempuan, nah ini boleh. Tapi nek imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Nah ini perempuan di soft belakang. Ini yang menjadikan apa? Dalil-dalil yang lain nih. Kan Nabi Hurairah qala khairu sufufir rijali aw
beliau sampai diundi saya siap. Karena apa? Pahalanya soft di depan itu paling banyak. Paling banyak. Kemudian di situ juga katakan wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik soft perempuan adalah yang paling belakang, ini mungkin yang ditanyakan. Yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Nah, makanya tadi maksudnya antara laki-laki dan perempuan tetap dipisah dengan sekat itu. Tapi urutannya softnya ya tetap setelah sekat itu perempuan soft pertama, kedua, ketiga, baru ke belakang. Ora kok kongguri baru maju. Nah, lah kok nek misal sok kongguri maju loh, terus tekan kanan kebak. Nah, kok kira-kira wanitanya kemana lagi tempatnya? Berarti enek sing mburi dhewe nek, berarti nganyari nek. Nah, ini maka itulah yang perlu dipahami. Jadi setelah sekat tetap seperti laki-laki jejernya yang tadi. Jadi supaya apa kita pahami dari ini, nggih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, contoh dan praktek sholat di Masjid Nabawi itu juga demikian. Mungkin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti umroh atau haji, nanti yang belakang karena kan ibu-ibu, belakang ibu-ibu. Nah, tapi kalau di Mekah itu di blok-blok, kok posisinya bunder, berarti di blok sana perempuan, nah terus agak ke belakang sana, kemudian laki-laki. Ada mobil, tapi di Mekah kan beda, mesti tidak seperti di Madinah. Dan kalau di Mekah kan ada campur laki-laki, perempuan gitu. Nah ini kalau di Madinah sudah diatur wanita di belakang. Nah, bolehkah jamaah perempuan berada di samping laki-laki jika dipisahkan oleh tembok atau sekat? Nah ini. Jadi kasus ini kan dulu masjid-masjid rumiyin kan tasik ada. Sebelum dibongkar model masjid saat ini. Jadi disekat tembok. Terdapat pembatas fisik seperti tembok, tirai, dan lain sebagainya yang jelas tidak transparan. Ya, disekat ibu-ibu di samping, wanita di samping, tapi sekatnya transparan. Nah, aku melirik-lirik wae ya. Nah ini, makanya ini harus tegas. Tidak ada celah pandangan dan interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan. Kemudian soft perempuan tetap dianggap berada di belakang. Ya ini, soft perempuan tetap dianggap berada di belakang secara umum karena ada hijab pemisahnya. Nah ini. Maka prinsip umum pemisahan laki-laki dan perempuan dalam sholat berjamaah itu dalam hadis sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan. Kemudian dan seburuk-buruknya adalah paling belakang. Sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Ini tadi sambung dijelaskan ya. Kemudian pemisah ruang yang tidak membatalkan sholat berjamaah. Jadi misalkan kan ada ibu-ibu, misalkan posisinya di belakang, ini orang itu imam, ini jenengan sing mireng imam itu jadi sah saja sholat. Jadi orang itu ngingetin imam. Nah, nek laki-laki yang posisi di depan kan otomatis besok. Nah, yang di samping akan bicara. Nah, tadi ya ini yang keterangan pertanyaan dari jamaah kita tentang soft wanita. Monggo, jadi intinya tadi kalau sudah ada sekatnya silahkan itu nanti di belakang diatur lurus dari depan ke belakang gitu ya. Nah ini. Maka kita lanjutkan untuk pelajaran kita kali ini. Nah ini Bapak dan Ibu, ini pelajaran tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah itu digunakan untuk sholat jamaah apa sholat sendirian Bapak dan Ibu? Sholat azan dan iqamah niku asline dinggo sholat jamaah apa sholat sendirian atau kedua-duanya. Misalkan nek jenengan jawab dinggo sholat jamaah, nek saniki masjid mriku sing adzan kuwi, sing sholat dadi imam kuwi, sing dadi makmum ya kuwi berarti kan dhewean. Nggih apa nggih? Ngoten kuwi enek ora niki? Wayahe dhuwur kae kok wong dorong ra
mendekati bukit, menyerukan azan untuk sholat, kemudian ia sholat. Allah Azza wa Jalla bersabda, nah ini, unduru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus sholata yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Jadi lihatlah kepada hambaku ini, ia menyerukan azan dan iqamah ketika akan sholat. Ia takut kepadaku, telah kuampuni dosa hambaku ini dan kumasukkan ke dalam surga. Jebule napa padane? Sing azan mau tukang apa? Tukang angon ning alas. Wis wayahe sholat dhewe azan dan iqamah ini murene jamaah. Nah, makanya inilah yang dimaksud azan dan iqamah itu seandainya jenengan mau sholat, baik itu sendirian jamaah itu boleh. Nah, nggih. Wah, misalnya jenengan paham salat ning pinten-pinten jenengan salat dhewean do azan. Mboten to. Artinya itu memang tidak wajib. Nek jenengan ajeng azan juga tidak salah. Ning biasane nek ajeng sholat nika ora azan ning sing mukape iqamah. Soalnya dengan bareng wong pira, ayo dikumati kan ngoten. Ning lak ora adzan. Nah, itu artinya nek enten piyantun mekaten punika juga tidak disalahkan nggih. Jika kamu berada di tempat pengembalamu atau di padang belantara, kemudian kamu menyerukan azan untuk sholat, maka keraskanlah suara azanmu sekalipun sesungguhnya sejauh suara azan itu tidak didengar oleh jin, manusia dan sesuatu apapun, ya. Kemudian kecuali menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Adzan itu nek dilem adzan sing banter ya Pak. Mergo adzan kuwi sejauh suara itulah nanti jin iki melayu Pak. Ya. Nah, ning mengke biasane nek wis bar rampung adzane jine ya cepet teko. Nah, iki. Mula adzan ku iso sing keras. Adzan Nah, apabila seorang berada di tempat manapun di bumi ini yang sunyi dan tanpa penghuni, kemudian dia berwudu, maka jika ia tidak mendapatkan air lalu ia bertayamum, kemudian ia menyerukan panggilan, melakukan sholat atau adzan lalu beriqamah dan sholat, tidak lain adalah sebagai komandan tentara-tentara yang sedang berbaris. Dengan adanya azan dan iqamah itu menjadi hal yang bisa kita lakukan. Nah, enten sing derek jelas Pak. Enten sing derek jelas, saged angkat nggih. Nah, apakah ini juga dari hadis yang lain disebutkan dari Abu Muazzar. Qultu ya Rasulullah, alimni sunnatal adzani fa'allamahu faqala fa in kana sholatu subhi qulta as-sholatu khairun minan naum as-sholatu khairun minan naum. Sing bedane adzan wajib ya sholat 5 waktu itu di sholat subuh ya. Itu ada tambahan apa? As-sholatu khairun minan naum. Bapak dan ibu terutama bapak sing adzan nggih. Kalimatnya niki magane tenan. As-sholatu khairun minan naum. Pendek nggih naumnya. Sok-sok niku soangin kepengen gali-gali. As-sholatu khairun minan naum. Kira-kira mungkin yang benar saya putih. As-sholatu khairun minan naum. Sing bener sing ngarep napa sing mburi? Sing belakang nggih. Mampir sani sing sik mau akeh jiane masjid-masjid. Nggih. Jadi beda nanti artinya. Makanya kalau itu diartikan
kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Niku bahasa Arabe an-naum. Nah, jadi pendek. Milo mungkin nek jenengan azan bapak-bapak ini khususnya nek waktu subuh itu tolong dibenerni ini karena ini masih banyak yang nyun sewu ya kurang pas saya katakan salah ya untuk ngerti ya sudah lah. Tapi kalau sudah tahu sekarang ya monggo. As-sholatu khairun minan naum kan begitu. Nah, enten sing kathah niku ya as-sholatu khairun minan naum. Mergo ngikuti hayyalas sholah panjang akhirnya gon as-sholatu khairun minan naum melu doa. Nah ini ya sedikit banyak harus kita kita lihat ya, sidik-sidik mulai dibenarkan, sidik-sidik mulai diluruskan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mboten nggih, apa do turu iki meneng kabeh iki? Nah, ini lupa atau ragu-ragu sewaktu sholat. Asring mboten jenengan iki mau rong rakaat atau telung rakaat atau petang rakaat. Jenengan sering mboten sok ragu-ragu. Nah, sering. Makanya ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau di tengah-tengah mengerjakan sholat menjadi bimbang dan ragu? Apakah sujudnya sudah 2 kali atau baru 1 kali? Apakah perlu sujud sahwi atau tidak? Nah, mengenai ragu-ragu dalam sholat, apakah sudah sujud 2 kali atau 1 kali? Apakah harus sujud sahwi apa tidak? Perhatikan beberapa hadis ini ya. Kan Abi Sa'idin Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam shalla salasan am arba'an falyan rohi syakka wal yabni ala mastaiqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW mendikau, bila salah seorang di antara kamu ragu waktu sholat, tidak tahu baru 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan berpegang kepada yang lebih meyakinkan, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Berarti nek jenengan ragu antara 2 apa 4, 2 apa 3, niku jenengan kudu yakin sih 2 apa 3. Misalkan sholat zuhur begini, aku mau ki wis rakaat kepiro ya, jenengan kudu yakin sih, oh aku ternyata rakaat kedua. Nah setelah itu lanjutkan sampai selesai, habis itu baru apa kasih tiang dilanjutkan, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Berarti sujud apa Pak? Nah sujud sahwi. Nah keraguan panjenengan untuk dipastikan sing di. Nah kan gitu. Jadi kalau dengan yakin ternyata ini sudah 3 rakaat, berarti tinggal 1 rakaat. Kemudian sebelum salam jenengan sujud. Nah ini, makanya ini yang perlu dipahami. Mergo jenenge wong wis tuwek-tuwek iki sosok lari itu. Opone salat lain ngoten niku, salat lain 11 rakaat. Iki mau wis pirang rakaat. Nah ini kadang. Jangankan salat lain, salat subuh lali ya enek kok. Iki mau pirang rakaat. Salat subuh rakaat yo lali.
Jadi sholat wis rampung. Nah, sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, jenengan sholatnya 5 rakaat. Nah, apa yang harus dilakukan? Kemudian di sini diperhentikan engkau telah sholat 5 rakaat, kemudian Nabi sujud 2 kali setelah salam. Jadi sujudnya mau wis rampung sholat. Kalau tadi ingat sebelum selesai itu berarti ya dia sebelum salam sujud 2 rakaat. Paham ya Pak? Nah, barang ini dirapis rampung dihilangin sholat 5. Ya udah akhirnya apa? Takbir, kemudian apa? Sujud 2 kali salam. Maksudnya kertas ya, paham ya? Mergo ngoten niku ora bisa saja terjadi ya. Kemudian juga di sini bila seorang sholat rakaatnya lebih atau kurang hendaklah sujud 2 kali. Idza zadar rajulu aw naqassa faliyasjud sajdataini sajdataini. Nah ini jadi nek intine nek jenengan kurang atau lebih kemudian ingat, maka kita perlu sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Bila seorang sholat setelah 2 rakaat ia berdiri, kalau berdiri ya berdirinya belum sempurna, hendaklah ia duduk untuk tasyahud. Tetapi bila sudah berdiri sempurna, jangan duduk tasyahud kemudian sujud sahwi 2 kali. Niki maksudnya kertas ini. Jadi jangan sholat, sholat mestinya rakaat kedua itu kan duduk Pak. Tapi jenengan langsung ngadeg. Lagi dengenge ini terus kelingan, oh iya ini rakaat kedua. Nek jenengan urung berdiri tegak, apalagi sudah membaca ayat dan seterusnya, jenengan kelingan lagi dengenge meh tekan dulu jenengan kelingan, oh iya ini rakaat kedua, jenengan kembali lagi duduk boleh. Buat kertas bayangan nih, kadang-kadang kelingan, oh ini rakaat kedua, lah kok bablas berdiri. Dalam makmum itu yang menang kabeh wong padha laline. Terus duduk lagi untuk sholat tasyahud. Itu boleh. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri tegak, nah itu baru nanti dilanjutkan ke rakaat berikutnya, tapi setelah selesai nanti sujud sahwi, sujud 2 rakaat. Makanya ini ada beberapa hal dari hadis yang dapat disimpulkan bahwasanya sujud sahwi dilaksanakan apabila 1 ragu-ragu baik mengenai jumlah rakaat maupun kaifiyah yang lain, misalkan ruku, sujud, tasyahud. Nah, tadi termasuk tadi si kebablasan rakaat kedua kata tasyahud bablas berdiri, terus jenengan kelingan naik ke rakaat kedua, ya nanti jenengan rakaat ketiga ya berdiri. Begitu ning mungkin nek pun rampung jenengan nopo sujud sahwi. Makanya di kaifiyah maksudnya tadi termasuk rukuk, sujud, tasyahud. Yang kedua, lupa kelebihan rakaat. Belum mengerjakan kaifiyah, misalkan dia tadi rukuk, sujud dan sebagainya. Kaifiyah sholat dan kekurangan rakaat, dalam hal ini kekurangannya harus ditambah. Dalam hal ini ada penjelasan. Adapun sujud sahwi yang dilakukan jika dalam kondisi sebagai berikut. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam bila penyebabnya diketahui sebelum salam. Jadi jenengan wau kelingan nek rakaate atau sujudnya atau apa tasyahudnya tadi kelupaan wis kelingan sadurunge salam, maka apa yang dilakukan? Maka sujud 2 rakaat tadi dilakukan sebelum salam dan dikerjakan sesudah salam bila penyebabnya diketahui sesudah salam. Nah, nek pun rampung kok lagi ngerti tadi seperti kasus pada zaman Rasulullah tadi, waduh, aku mau lagi 3 rakaat. Imam makmumnya juga ngeling nih. Lah mau ya ora dieling padha lali kabeh. Pak Imam niku mau nembe 3 rakaat. Nah, berarti langsung takbir kemudian apa? Sujud 2 rakaat. Nah, ini. Bila ragu-ragu mengenai jumlah rakaat atau sujud, maka ambillah bilangan yang kecil.
karena ini yang lebih meyakinkan. Seperti bila ragu sudah 2 rakaat atau 1 rakaat, maka yang diyakini 1 rakaat. Sudah 2 rakaat sujud atau 1 kali sujud, maka tetapkanlah baru 1 kali sujud. Nah ini. Jadi sing dipilih sing cilik, Pak. Jumlahnya sing kecil. Saya tadi sudah 3 rakaat apa 2 rakaat, dengan yakini yang 2 rakaat. Bila lupa kelebihan rakaat atau kaifiat yang lain, maka pelaksanaan sujudnya seperti diterangkan dalam huruf A di atas. Bila lupa kekurangan rakaat, maka kekurangannya harus ditambah. Dan pelaksanaan sujud sahwinya seperti dalam huruf A di atas. Penambahan kekurangan rakaat ini berdasar hadis Zul Yadaini riwayat Abu Hurairah, ya, riwayat Abu Hurairah, Muslim dan Abu Hurairah. Nah, bila semestinya duduk tasahud awal, kemudian tasahud akhir, tetapi terlanjur berdiri, kalau berdirinya belum sempurna, maka kembali duduk untuk tasahud dan tidak perlu sujud sahwi. Niki biasanya kan ngeten. Imam langsung Allahu Akbar kaget. Lah makmumnya lagi ngeling nih, subhanallah. Berarti belum sampai posisi lah, kembali lagi untuk tasawuf. Betul lho Pak PG. Ya coba bablas wae. Subhanallah, nekat wae. Subhanallah, nekat wae. Nggih makmume jenengan tetep manut karo imam. Nek mungkin nek pun rampung lagi mang teko, jenengan kau dari tasawuf niku. Nah ini. Jadi nekoni nak teko nek wis rampung ya Pak ya. Ojo nek pas salah, interupsi kebablasan ojo ngono. Enggak boleh salah ya. Kalau berdiri belum sempurna, malah kembalilah duduk untuk tasahud dan tidak perlu sujud sahwi. Akan tetapi apabila berdirinya sudah sempurna, maka terus saja berdiri menyempurnakan sholatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Berdasarkan hadis tadi ya, makmum jangan memisahkan diri dari imam, sekalipun mengetahui bahwa imamnya ragu-ragu atau lupa, dan tetap mengikuti imam dalam hal sujud sahwi. Ini Pak, dielingnya tadi saya katakan dielingnya ini imamnya jebablas mawon, jenengan tetap mengikuti imam. Tetap mengikuti imam, jangan menjadi makmum yang bangkang. Makmum bangkang terus maksudnya imamnya wis dielingnya ning nekat. Ya, mestinya duduk tasahud, imamnya tetap naik. Terus makmumnya itu mau terus duduk tasahud dhewe. Lah kuwi jenenge makmum bangkang. Lah nek pun nekat mawon jenengan ikuti saja imam sampai selesai. Nek imamnya nanti ingat bahwa itu memang belum tasahud, maka sebelum salam dia sujud dua kali. Nek bar salam kok ternyata dia tetap salam. Lah niku saged jenengan matur, Pak Imam, tadi kurang tasahud. Nah, baru setelah itu dia harus sujud sahwi. Takbir kemudian sujud sahwi, sujud 2 kali. Bon, cetok nggih. Nah, enten sebagai tangga boten sujud sahwi yo. Dalam kaping kali sujud. Kaping kali ini kok 2 kali. Nah, sujud syukur kita bisa. Nggih, kalau sujud sahwi 2 kali. Dan beberapa hadis tadi kan menjelaskan begitu nggih. Baik. Ini ada beberapa hal yang ditanyakan. Mudah-mudahan ini bisa menambah. Ini Pak, ada beberapa hadis tentang soal imam. Kejadian betul ini. Jadi masalah syarat imam ini hadisnya rodo-rodo. Cuma ini saya ambil saja karena waktunya juga pendek. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pada waktu sakit menyuruh Abu Bakar untuk sholat bersama orang-orang menjadi imam. Kemudian Abu Bakar sholat bersama mereka. Berkata Urwah, karena Rasulullah merasa badannya agak ringan
sholatnya untuk memberi kesempatan kepada Rasulullah untuk menjadi imam. Kemudian Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap menjadi imam dan Rasulullah duduk di sebelahnya. Abu Bakar sholat bersama Rasulullah dan orang-orang pun sholat di belakang Abu Bakar. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa ada upaya dari Abu Bakar untuk tidak menjadi imam setelah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memperlambat sholatnya. Artinya biar Rasulullah itu menjadi imam, tapi karena kondisi yang tidak begitu sehat maka kan ada terlambat. Tapi pergantian imam itu boleh tidak? Ya, misalnya saya imami, kemudian ada orang yang gerak, kemudian orang itu saya suruh maju, saya mundur, itu boleh enggak? Nah, itu kadang ada pertanyaan begitu. Misalkan di situ ada salah seorang imamnya kebetulan terlambat, kemudian ada yang imami. Kemudian yang imami tadi tahu kalau imamnya datang, kemudian menyuruh imamnya tadi menggantinya lagi ke depan, dia mundur. Nah, maka dari itu apabila mereka bertiga adalah salah seorang di antara mereka menjadi imam dan berhak menjadi imam ialah yang paling pandai membaca Al-Quran. Ini ternyata banyak perdebatan. Syarat-syarat jadi imam ini memang kadang-kadang nek boten podo legawati nih kadang-kadang iso gesek. Enten sing pun sepuh dadi imam bertahun-tahun, tapi enek sing luwih enom, tapi bacaannya bagus. Nah, akhirnya memahami hadis ini secara letterlet. Kalau hadisnya ya dikatakan idza kanu salasatan falyakum mahum ahaduhum ahaquhum bil imami aqra'uhum. Jadi dia mengambil hadis ini, ini bapak ini yang sepuh imam ini dibanding ini sing nom bacaannya apa sing nom, kok sing tua ngalah itu ya enek. Yo jangan ngoten nggih. Ya kita ini sedikit banyak ya pakai perasaan juga. Akhirnya apa? Sing tua yo rumangsa duweni apa meh masjid dhewe. Wah, wis malah ra gelem diganti yo malah makmume do bunga-bunga dhewe. Nah, maka dari itu memang kalau memang ada yang bacaannya bagus, ya kan sudah ada imam yang di situ, ya imam berusaha untuk memperbagus bacaannya. Itu kan boleh sambil belajar ya. Tapi ojo rasanya kan mungkin koyo dikudeta toh, Pak. Misalnya sudah kena imam yang terus bertahun-tahun, meskipun tahu bacaannya masih kalah dengan anak-anak lulusan pondok misalnya yang umurnya mungkin baru SMA. Tapi kalau imam tadi menyerahkan kepada yang lebih muda karena bacanya bagus juga tidak masalah. Oke, tidak masalah. Karena paham dan tahu diri, yo bacaan saya kurang bagus, dan saya kasihkan kepada yang muda yang mungkin lebih bagus. Nah, itu juga sebenarnya tidak apa. Tapi bukan berarti itu harga mati gitu. Harga mati. Wah, ini dulu kan pertama si imam ini wis ben iki wae. Ya tidak harus begitu. Maka kejadian-kejadian seperti ini mudah-mudahan kita bisa bijak. Mergo imam itu kalau bacaannya enak memang ya makmumnya dirasakan juga enak. Oke, jadi memang ini perlu dipahami. Ya. Telah berkata Rasulullah SAW, hendaklah menjadi imam bagi suatu kaum adalah mereka yang lebih pandai dalam bacaan Al-Quran. Jadi ini hadis ini ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi imam bagi suatu kaum mereka yang lebih pandai dalam bacaan Al-Quran. Apabila dalam hal ini mereka bersamaan didahulukan yang lebih pandai dalam hal sunnah. Apabila kemampuan mereka dalam hal sunnah bersamaan, maka didahulukan yang lebih dahulu hijrah. Artinya yang lebih dahulu masuk Islam. Dan apabila dalam hal hijrahnya juga bersamaan, maka didahulukan yang lebih dahulu Islamnya atau yang lebih tua usianya. Jadi memahami hadis-hadis ngeten iki kudu bijak ya, Pak. Jadi podo-podo umure tapi enek sing luwih apik bacaan itu yo oleh ngecek pripun jenengan. Nek nggon lingkungane dhewe ngoten apa jamaah niku mang tes siji-siji. Bacaane sing paling baik siapa? Lah sing paling apik sing nom. Apa terus sing
nom kuwi kudu dadi imam. Nah, yang perlu diketahui nanti, imam yang baik itu adalah imam yang disukai oleh makmum. Jadi imam yang tidak baik itu kalau imam yang dibenci oleh makmum. Nah, ini makanya usahakan jadi imam yo kira-kira makmumnya itu yo cocok kan itu. Enten sebuah masjid kula nanti di Praduli. Masjid itu kebetulan masjidnya enggak besar. Nah, imamnya itu memang nyuwun sewu bacaannya ya belum sebagus orang-orang sekarang. Akhirnya apa? Di situ imami anak yang mungkin nyuwun sewu bacanya bagus memang, tapi belum begitu gede ya. Maksudnya anak SMA, anak SMP begitu ada. Nah, akhirnya apa? Enek sing protes. Pak, aku ngerti nek bacaan itu tapi masa bocah-bocah kon ngimami. Nah, itu memang ada protes begitu. Wah, itu harus ditunjukkan hadisnya. Udahlah mbok ampun do padudon masjid sebesar ini. Mbok duduk bersama, cari solusi yang terbaik. Pilihlah salah satu di antara jamaah jenengan sing dadi imam. Kriterianya seperti apa? Dibahas bareng. Ojo padu soal imam. Nah, itu kan susah juga kan, Pak. Maka ini perlu jadi pelajaran bapak-bapak yang ngurusi-ngurusi di rumah-rumah. Umpama wis enek sing imam kok enek sing luwih apik ya sing rumangsa apik iki rasa mudeta sing wis dadi imam kok ndak malah akhirnya malah sama mudeta kayak masjid dhewe. Nah, terus akhirnya pindah susah kan? Nah, ini monggo. Maka saya mohon untuk bijak di dalam menangani hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya ukhuwah Islamiyahnya di dalam bermasyarakat, di dalam berdakwah di masjid itu bisa tetap baik. Tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, jam itu berarti pun rampung. Aku tak tonton sing ngantuk wis kokean supaya rampung. Memang ngaji bab fikih itu kalau memang yo menjemukan. Tapi tidak apa-apa, ditambah ngerti kaitannya dengan azan, kaitannya dengan imam, kaitannya dengan sholat, sholat. Monggo ini mulai dipraktekkan saja karena fikih butuh dipraktekkan. Dipraktekkan. Nanti insya Allah mulai dari musola masjid kita yang terdekat, yang penting monggo musola masjid kita diramaikan. Jangan sampai kejadian tadi diandani dewe, dikomati dewe, diimami dewe, dimakmumi dewe. Maka diajak yang dekat-dekat untuk bisa memakmurkan masjid, memakmurkan musola yang ada supaya apa? Menjadi baik dan dapat diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang sudah disampaikan, mungkin nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa WA ke takmir masjid atau ke PNM atau ke siapa saja lah, nanti biar diteruskan ke saya dan nanti kita kasih pada waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.